Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam rubrik acara Fikih Keluarga. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang hukum nikah siri. Alhamdulillah narasumber kita Ustadz Aris Munandar sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Dan untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada Ustadz Aris menyampaikan materi. Silakan Ustadz. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah nikah siri. Sebelumnya berkaitan dengan makna siri, maka siri adalah satu kosakata dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Arab sir itu memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, sir artinya adalah sesuatu yang pelan, diucapkan namun tidak keras. Sebagaimana kita mengenal ada istilah sholat siriyah, sholat yang bacaannya bukan berarti tidak membaca, wajib ada gerak bibir, namun tidak keras, tidak dengan suara yang lantang bisa terdengar oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, sir dalam pengertian rahasia, yang ini rahasia yang ini ada di dalam hati. Maka sir dalam pengertian yang kedua, dia adalah satu rahasia dan rahasia tersebut terpendam di dalam hati, orang lain tidak tahu. Maka dia adalah sesuatu yang rahasia. Nah, itu makna sir dalam bahasa Arab. Sedangkan pernikahan yang disebut dengan pernikahan siri dalam konteks masyarakat kita adalah punya beberapa pengertian. Sebenarnya pengertian yang paling tepat kalau menurut bahasa, pertimbangan bahasa untuk nama nikah siri ini seharusnya dia adalah pernikahan yang tidak disebarkan kemana-mana, cuma bisik-bisik saja. Orang itu tahu, oh itu nikah, namun tidak dipopulerkan, tidak disebarluaskan. Ini makna yang paling tepat untuk nikah siri, menimbang maknanya secara bahasa dalam bahasa Arab. Namun dalam konteks penggunaan sebutan nikah siri di tengah-tengah masyarakat kita, maka yang disebut dengan nikah siri itu bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Ada tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama nikah siri dalam pengertian nikah tersebut nikah yang dirahasiakan, tidak disebarluaskan kepada banyak orang, tidak dipopulerkan, boleh jadi hanya tidak mengadakan walimah atau mengadakan walimah namun dengan kecil-kecilan, ruang lingkup terbatas. Ditambah lagi nikah ini ternyata tidak dinikahkan oleh walinya, dinikahkan oleh orang yang tidak jelas. Boleh jadi orang yang tidak jelas tadi dianggap ustadz, dan dianggap kiai, atau bahkan orang jelas tadi juga bukan ustadz, bukan kiai, dan bukan wali dari seorang perempuan. Dan ini banyak kasus semacam ini. Pernah ada muda-mudi laki-laki dan perempuan datang ke tempat kami, dan lelaki ini sudah punya istri, namun dia punya hubungan cinta dengan perempuan ini. Perempuan ini dia mengatakan bahasanya mereka berdua tidak ingin berbuat maksiat, maka minta untuk dinikahkan. Maka saya sampaikan, saya ini bukan apa-apanya mbaknya ini, saya bukan walinya, saya bukan orang tuanya. Walinya ada atau tidak? Ada, namun di seberang pulau.
di pulau yang berbeda, di Sumatera. Ya. Loh, kalau walinya ada ya tinggal kontak walinya. Kalau mau sekedar sah secara agama ya harus dinikahkan oleh wali. Namun dia beralasan gini-gini, yang lebih cenderung adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Dia datang kepada orang yang dianggap ustadz dalam kasus ini, datang ke tempat saya dan minta untuk dinikahkan, padahal saya bukan walinya. Saya sampaikan, saya berikan edukasi kepada perempuan ini, dinikahkan ustadz itu boleh, dengan syarat si ustadz ini mendapatkan mandat dari walinya. Maka dia sekedar wakil. Adapun jika bukan wakil, bukan apa-apa, langsung menikah, bukan tidak punya hubungan apapun dengan si perempuan, juga tidak mendapatkan mandat dari wali, maka ini satu hal yang tidak benar, tidak sah. Pernikahan yang tidak sah karena wali adalah syarat sah pernikahan. Menurut pendapat yang paling kuat, ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Maka berarti tidak ada wali tanpa wali. Maka katanya ingin menjauhi maksiat, namun sebenarnya juga berbuat maksiat, sama saja. Nah, ini nikah yang biasa juga disebut nikah siri dengan kategori yang pertama. Yaitu nikah yang tidak dicatatkan oleh KUA dan tidak disebarluaskan, dan nikahnya, parahnya nikahnya adalah nikah tanpa wali atau dengan wali yang sebenarnya bukanlah wali. Ini nikah yang disebut dengan nikah siri yang pertama dalam di masyarakat kita, dan hukumnya adalah nikah yang tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah, yaitu adanya wali. Kemudian pemirsa yang berbahagia, ada jenis yang kedua dari satu pernikahan yang biasa juga disebut dengan nikah siri di masyarakat kita. Nikah siri ini bentuknya nikahnya dinikahkan oleh orang tua, dinikahkan oleh wali yang sah, namun tidak dicatatkan di KUA, kantor urusan agama, dan pernikahannya tidak disebarluaskan. Tetangganya tidak diberitahu, kerabatnya juga tidak diberitahu, cuma sekedar antara wali nikah dengan, terus ini ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Maka tidak sedikit dijumpai pernikahan jenis semacam ini, dan ini juga disebut dengan nikah siri. Mungkin sebagaimana kasus salah satu politisi yang lagi hangat di pekan-pekan ini, itu juga bisa kita, mungkin kalau seandainya benar terjadi nikah siri, maka itu nikah siri jenis yang kedua ini. Tetangganya nggak ngerti, kerabat dari si pengantin perempuan juga nggak tahu, boleh jadi dari pengantin laki-laki juga kerabatnya juga sama sekali nggak tahu, teman-teman dekatnya juga nggak tahu. Nah, maka ini nikah siri jenis yang kedua. Nah, berkaitan dengan nikah siri jenis yang kedua ini, apakah nikah tersebut adalah nikah yang sah? Maka jawabannya, jika ketika dinikahkan itu ada saksi, namun tidak dipopulerkan, berita pernikahan ini tidak disebarluaskan, maka ini adalah pernikahan yang diperselisihkan ulama keabsahannya. Karena sebagian ulama mempersyaratkan pernikahan itu syaratnya adalah diiklankan, diumumkan, disebarluaskan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau sampaikan bahwasanya pembeda antara an-nikah was-sifah, perbedaan antara pernikahan dengan perzinaan adalah adanya rebana was-saut dan suara, yaitu adanya iklan, disebarluaskannya berita pernikahan ini. Demikian juga sabda Nabi SAW, a'linun nikaha, umumkanlah pernikahan, jangan disembunyikan. Dan ini adalah syarat sah pernikahan
menurut sebagian ulama, di antara ulama yang memilih hal ini adalah Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kalau menurut pendapat ini, maka nikah ini adalah nikah yang tidak sah. Maka Abul Abbas Ibnu Taimiyah berpendapat, menguatkan pendapat ulama yang jadi syarat adalah diumumkan, disebarluaskan. Sedangkan adanya saksi menurut beliau bukanlah syarat. Bukanlah syarat karena menimbang hadis yang mengatakan la nikah illa biwalin wa syahidai adlin, tambahan wa syahidai adlin dan 2 orang saksi yang terpercaya, ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Maka tentang apakah saksi, adanya 2 orang saksi adalah syarat sah pernikahan, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Jumhur ulama berpendapat adanya 2 orang saksi adalah syarat. Sedangkan sebagian ulama semacam Abul Abbas Ibnu Taimiyah berpendapat bahasanya adanya saksi bukanlah syarat, namun yang jadi syarat adalah disebarluaskannya berita pernikahan. Sehingga berkaitan dengan masalah ini bisa kita katakan ada 3 rincian. Pertama, satu akad nikah yang di sana ada 2 orang saksi. Ada 2 orang saksi kemudian diumumkan dan disebarluaskan. Boleh jadi dengan walimah yang cukup mengundang banyak orang, atau pas pada saat akad nikah juga menghadirkan banyak orang. Maka orang tahu kalau lelaki dan perempuan ini telah menjadi suami istri. Maka akad nikah semacam ini bisa kita pastikan sah dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua adalah akad nikah yang ketika akad nikah itu ada 2 orang saksi, namun tidak disebarluaskan. Namun tidak disebarluaskan kemana-mana. Cuma yang tahu boleh jadi cuma wali, kemudian pengantin perempuan, pengantin laki-laki, 2 orang saksi, ditambah boleh jadi ibu pengantin perempuan. Jadi yang tahu cuma 6 orang saja. Sehingga tidak disebarluaskan, maka ini pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya. Diperselisihkan keabsahannya. Dinilai batal oleh sebagian ulama. Demikian juga nikah jenis yang ketiga, nikahnya tanpa saksi, cuma pengantin laki-laki dengan wali, namun pernikahan ini disebarluaskan kemana-mana. Disebarluaskan kemana-mana, semua orang tahu, namun ketika akad nikahnya itu tidak ada saksinya. Maka ini juga pernikahan yang diperselisihkan ulama keabsahannya. Sah menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, pernikahan ini ya, sah menurut sebagian ulama, namun tidak sah menurut jumhur ulama yang mempersyaratkan harus adanya 2 orang saksi. Maka ada 3 jenis pernikahan berkaitan dengan masalah ini. Tentu yang terbaik dalam rangka untuk berhati-hati berkaitan dengan masalah hubungan seksual, yang para ulama memang sangat hati-hati dalam masalah ini. Sampai dalam masalah semacam ini mereka sangat hati-hati. Sampai sebagian ulama membuat kaidah hukum asal dalam bid'un, hukum asal dalam hubungan suami istri, hubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan biologis, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram kecuali terdapat bukti dan data akurat kalau ini telah berubah menjadi sesuatu yang halal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di Mandhumah Qawaid Fiqhiyah beliau, hukum asal dari abda', hukum asal dari bid'un, hukum asal dari hubungan biologis adalah haram kecuali yang terdapat dari tegas fakta yang jelas kalau ini halal. Menimbang hal tersebut, maka sangat kita sarankan agar mengambil pendapat yang disepakati, agar mengambil bentuk akad nikah yang disepakati. Ketika nikah ada saksi, ada wali, kemudian juga disebarluaskan kemana-mana. Ini disepakati ulama sebagai nikah yang sah.
Kemudian pemirsa yang berbahagia, nikah siri jenis yang ketiga adalah pernikahan di mana pernikahan ini memenuhi segala kriteria, disebarluaskan, kemudian ada wali, ada saksi, dan walinya benar-benar wali, namun cuma punya satu kekurangan, yaitu tidak dicatatkan di KUA, kantor urusan agama. Maka secara agama, nikah semacam ini adalah nikah yang sah tanpa ragu. Akan tetapi sebagai warga negara yang baik dan sebagai seorang muslim yang baik, seorang muslim memiliki kewajiban untuk mentaati penguasa, mengetahui aturan pemerintah selama itu bukan maksiat. Dan memiliki kartu nikah, mencatatkan pernikahan di KUA adalah satu hal yang bukan maksiat. Sedangkan Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, usikum bittaqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab beresnya urusan akhirat. Dan aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat, menjalankan peraturan pemerintah muslim meskipun dia adalah seorang budak yang jelek rupanya. Dan mentaati aturan pemerintah yang ada, yang ini dibuat demi maslahat bersama, demi kepentingan rakyat, dan itu bukan maksiat, dan yang memerintahkan adalah penguasa muslim, maka ini adalah satu ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini akan jadi sebab beresnya urusan dunia. Ya, demikian tiga jenis atau tiga macam nikah siri yang kita bahas kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak sekali yang beliau sampaikan, dan ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita catat sebagai yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Beliau membedakan antara saksi dengan iklan, dengan pengumuman. Dan perlu diketahui bahasanya dalam pernikahan saksi sendiri, ada pengumuman sendiri. Tadi beliau menyampaikan bahwa ulama berselisih pendapat tentang hukum ketika ada sebuah pernikahan, di situ ada saksi namun tidak diumumkan. Dan satu saran yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar yang patut kita catat bersama terkait dengan kaidah asal dalam masalah hubungan badan, bahwasanya hukum asal hubungan badan adalah terlarang. Karena itu perlu kita pastikan bahwasanya ketika seseorang nikah, dia bisa memastikan dan meyakini pernikahan yang dia lakukan adalah pernikahan yang sah menurut sepakat ulama, agar tidak ada kebimbangan dalam hatinya. Baik Ustadz, mungkin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab terkait dengan nikah siri. Ya. Ada sebagian dalam kasus zina, nikah setelah sebelumnya berzina kemudian hamil. Dia berpemahaman bahwasanya nikah semacam ini termasuk nikah yang batal. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk masalah ini? Karena kalau kemudian dia harus mengulangi nikahnya, bisa jadi dia akan merasa malu di hadapan masyarakat karena ketahuan bahwasanya nikahnya dilakukan setelah hubungan badan atau dilakukan setelah istrinya hamil. Mungkin ada solusi yang bisa disampaikan, Ustaz. Berkaitan dengan masalah ini, kita lihat malu di sini punya manfaat, yaitu hukuman sosial. Maka apalagi ketika tidak tegak aturan Islam berkaitan dengan tindak pidana zina, karena dalam Islam itu adalah tergolong tindak pidana, maka kita dan adanya peran orang tua merasa malu kalau ketahuan, itu adalah sebuah risiko dan itu adalah hukuman sosial untuk dirinya. Maka kita tidak menyarankan orang untuk kemudian bikin nikah pura-pura ketika masih hamil, kemudian bikin nikah bohong-bohongan, nikah kemudian diulangi setelah melahirkan. Maka ini kedustaan, penipuan dan pembohongan. Ya, maka jika orang menyadari bahasanya sebagaimana pendapat jumhur ulama
mayoritas ulama nikah dalam kondisi hamil adalah nikah yang tidak sah, ya tidak boleh, tidak harus ditunggu sampai melahirkan. Setelah itu baru akad nikah, agar nikahnya adalah nikah yang benar-benar sah, ya, tanpa ada perselisihan. Adapun resiko malu, menanggung malu, nah ini adalah hukuman sosial untuk orang yang melakukan kejahatan ini. Sebagai pengganti karena tidak ada hukuman Ya, kriminal. bukan pengganti, bukan pengganti, namun ya mungkin jadi manfaat bagi masyarakat, mendidik mereka yang lebih baik. Iya, iya. Satu lagi mungkin terkait dengan orang yang menikah, karena ketidaktahuannya sejatinya orang yang menikahkan ini adalah bukan walinya, misalnya orang tua angkat, atau karena dia nggak tahu seorang ustadz itu dia bisa jadi wali, kemudian dia dinikahkan oleh ustadz. Apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana jika dari pernikahan pertama yang dinikahkan oleh bukan walinya ini menghasilkan anak? Ya, nikah kemudian walinya adalah bapak angkat, ini adalah tentu nikah yang tidak sah karena bapak angkat bukan wali. Namun karena kebodohan atau ketidakmengertian sebagian orang dikira ini sebagai nikah yang nikah sah, maka ini mudah-mudahan termasuk dalam kategori nikah subhat. Nikah subhat adalah nikah yang dikira halal oleh pelakunya, dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan, dikira itu halal padahal sebenarnya itu tidaklah halal dalam timbangan syariat. Maka apa yang harus dilakukan ketika menyadari kalau ini adalah nikah subhat yang semula dikira halal padahal tidak halal? Maka yang pertama adalah tentu hentikan hubungan badan. Hentikan hubungan badan, kemudian tidak dekat-dekat dengan perempuan tersebut. Kemudian tunggu istibra 1 kali haid. Memastikan kalau apa yang telah terjadi kemarin, hubungan badan yang telah terjadi itu tidak menghasilkan keturunan. Setelah dipastikan telah istibra 1 kali haid kemudian sudah selesai, maka nikah bisa diulangi dengan wali yang benar. Sedangkan anak yang terlahir dari nikah subhat statusnya adalah anak nasab yang sah. Dia tidak berstatus sebagai anak zina, anak nasab yang sah karena yang terjadi adalah nikah subhat dan bukan perzinaan. Ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini pemirsa, dan kembali lagi kita ingatkan hukum asal dalam hubungan badan adalah satu hal yang dilarang. Maka pastikan ketika seseorang melakukan akad nikah, dia akad nikahnya betul-betul sah dan hindari perselisihan dalam masalah ini. Kita sampaikan jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar. Mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.